Xiao Yan hanya memutar matanya ke arah Cimi. Meski aku tidak tahu apa yang direncanakan Cimi, apa tujuan mengikuti Xiao Yan. Tapi melihat peningkatan kekuatan Xiao Yan yang pesat, dia seharusnya ada sedikit ide sekarang. Dia bahkan mulai secara sadar membela diri terhadap beberapa pertanyaan Xiao Yan. Takut mengekspos terlalu banyak. Sebaliknya, dia diplot, orang-orang bodoh di dunia abadi dan iblis kuno ini benar-benar menemukan hal-hal ini. Orang-orang barbar ini. Cimi melihat bola cahaya, sepertinya dia tidak menyadari bahwa dia terjebak dalam ilusi. Apakah ada yang lebih biadab dari apa yang kamu lakukan dalam ilusi? Xiao Yan berkata dengan marah. Saya tidak melakukan apapun, hancurkan seluruh klan mereka, bukankah itu pesananmu? Cimi terbatuk 2 kali. Xiao Yan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Segera Xiao Yan memandang ke arah Xian Mo Daozi. Sekarang dia telah mengembalikan kendali atas tubuhnya. Tentu Xiao Yan bisa mendapatkan kembali kendali hanya dengan berpikir. Dia masih memiliki kendali 100%. Seberapa jauh tempat ini dari alam iblis Halloween? Dengan kecepatan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya? Xiao Yan sedikit mengernyit. Pada saat ini, kecepatan menyeret bola cahaya ke depan dalam kehampaan bahkan tidak 1/10 dari kecepatan normal. Xiao Yan turun dengan kecepatan ini. Jika Halloween Demon Realm sedikit lebih jauh, mungkin sulit mencapainya tanpa ratusan tahun. Xiao Yan memandang Xian Mo Daozi dengan dingin. Rasa penindasan yang kuat seperti itu, membuat Immortal Demon Daozi bahkan tidak berani berbohong. Dan setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuh saat ini, Immortal Demon Daozi sepertinya melihat secercah harapan hidup. Jadi dia sekarang berpikir, selama kita bisa kembali ke alam iblis Halloween, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Ada lubang cacing tidak jauh di depan. Anda dapat mencapai Halloween Demon Realm dengan melakukan perjalanan melalui 3 lubang cacing. Butuh waktu sekitar 5 tahun, jawab iblis abadi Daozi. Setelah mendengar ini, Xiao Yan berpikir 5 tahun berada dalam kisaran yang bisa dia terima. Jika lebih lama, Xiao Yan berencana untuk meninggalkan bola cahaya ini. Bola cahaya sebenarnya berukuran tidak terlalu kecil. Panjangnya ribuan kaki, itu lebih dari cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Namun, perhatian Xiao Yan tertuju pada puluhan sosok yang berjuang untuk menyeret bola cahaya tersebut. Mereka seperti sapi dan kuda, bahkan tidak ada satu kata pun yang mengeluh. Apakah mereka orang-orang kuat dari dunia lain yang dipenjara oleh alam iblis Halloween? Xiao Yan bertanya. Iblis abadi Daozi segera mengangguk. Bisa melihat setiap orang memiliki 3 tanda hitam berbentuk berlian di antara alisnya. Mereka semua keracunan. Setiap dekade perlu menelan penawarnya, jika tidak, kombinasi tanda penjara dan racun akan muncul pada saat yang bersamaan. Lalu mati mendadak. Xian Mo Daozi tidak menyembunyikan apapun, bukannya dia tidak mau, tapi tidak berani sama sekali. Jika ada yang lain yang Anda sembunyikan, saya tidak keberatan memusnahkan jiwa Anda sepenuhnya, Xiao Yan berkata dengan dingin. Demon Daozi abadi tiba-tiba gemetar, keringat dingin mengucur di dahi. Jika tidak, tanpa izin Daozi, manfaatkan kekuatan dalam tubuh Anda secara ekstensif, ini juga akan memicu tanda penjara. Xian Mo Daozi segera menambahkan, sederhananya tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, kekuatan hidup dan mati sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran Immortal Demon Daozi. Apakah ada cara untuk memecahkannya? Xiao Yan bertanya. Begitu kata-katanya keluar, selusin sosok semuanya memandang Xiao Yan. Seolah melihat harapan kelahiran kembali. Cara memecahkannya. Aku benar-benar tidak tahu ini. Di alam iblis Halloween, aku hanyalah antek. Itu rahasia sekali, jadi tentu saja saya tidak berhak mengetahuinya. Xian Mo Daozi tersenyum pahit. Sungguh, biarkan aku mencari jiwa dan melihatnya. Apa benar aku tidak tahu? Mata Xiao Yan acuh tak acuh. Senior, semua yang saya katakan adalah benar. Saya tidak berani berbohong. Segera ketakutan, Immortal Demon Daozi hampir menangis. Kini dia gemetar ketakutan, seperti lampu kecil di belakang.
beraninya kamu menipu. Tentu Xiao Yan hanya ingin menakutinya. Xiao Yan tidak terus bertanya. Walaupun ada cara untuk memecahkannya, Xiao Yan tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah orang-orang ini. Bagaimanapun, mereka semua adalah binatang buas yang telah memasuki hutan. Sekarang mereka berada dalam jebakan. Xiao Yan membantu mereka melepaskan ikatannya karena sifat binatangnya, dia mungkin tidak akan membalas Xiao Yan. Yang harus dilakukan Xiao Yan sekarang adalah melindungi dirinya sendiri, daripada mencoba melakukan apa yang disebut kebenaran. Cimi di samping tertawa terbahak-bahak, bukan karena Xiao Yan tertawa karena dia membuatnya takut. Yang membuat Cimi tertawa terbahak-bahak adalah kini dia tidak sendirian lagi, karena tubuh fisiknya juga bisa dikendalikan oleh Xiao Yan kapan saja. Itu semua adalah boneka Xiao Yan. Cimi, beri aku 5 tetes darah. Tawa Cimi tiba-tiba terhenti. Mengapa? Cimi memandang Xiao Yan dengan bingung. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Xiao Yan tidak berbicara, hanya menatap Cimi dengan dingin. Yang terakhir mengerutkan bibirnya. Pada akhirnya, kami hanya bisa berkompromi. Cimi mendonorkan 5 tetes darahnya. Xiao Yan menelan kelima tetes dalam satu tegukan. Cimi langsung menatap Xiao Yan dengan kaget. Dia merasakan nafas keluar dari tubuh Xiao Yan. Tiba-tiba, aku mengerti apa yang sedang dilakukan Xiao Yan, mengintegrasikan darah dewa asli. Satu gerakan yang tidak disengaja dapat memiliki kekuatan meledakkan tubuh. Pikir Cimi dalam benaknya. Tapi melihat Xiao Yan dan aura agung yang terpancar darinya, Cimi tidak bisa berkata-kata lagi. Kekuatan fisik Xiao Yan sendiri sudah sangat kuat. Selain itu, ada 3 hati petir yang saling melengkapi sepertinya. Bukan tidak mungkin untuk menekan garis keturunan dewa asli. Jika garis keturunan dewa asli terlalu kuat untuk dijinakkan, jadi yang dilakukan Xiao Yan saat ini adalah menjinakkannya lalu menyimpannya di dalam tubuhnya. Kemampuan mengeluarkan darah dewa asli itu juga menjadi bagian dari kemampuan Xiao Yan. Jika berhasil, maka Xiao Yan juga bisa menjadi seperti tiruan dari dewa asli di masa depan. Tingkatkan kekuatan fisik Anda dengan menyerap kekuatan bintang. Tingkatkan tubuh fisik Anda ke level berikutnya. Sekarang urat petir yang padam telah terbuka penuh. Xiao Yan membuka kembali belenggu tubuh abadinya melalui darah dewa asli. Biarkan tubuh abadi terus bergerak maju. Hanya begitu, hanya dengan demikian dewa dapat bergerak maju dengan mantap, baik di alam maupun dalam tubuh fisik. Saya ingin menjadi sekuat atasan saya. Xiao Yan percaya bahwa keduanya sangat diperlukan. Cimi belum pernah melihatnya, dia masih skeptis. Saya ingin memadukan darah dewa asli. Garis keturunan bangsawan alami seperti itu pada dasarnya adalah kebanggaan. Hampir tidak mungkin untuk bergabung dengan garis keturunan manapun. Banyak orang telah mencoba, tentu saja saya juga mencobanya. Mereka semua gagal pada akhirnya. Langkah yang berisiko. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, sulit untuk berhasil. Cimi menggelengkan kepalanya, tidak setuju. Lagi pula, saat Xiao Yan berhasil menyatu Cimi di alam dewa kuno, Xiao Yan berada di ujung utara, jadi ini pertama kalinya Cimi melihatnya. Mustahil jika garis keturunan seperti itu bisa menyatu. Garis keturunan klan dewa asli tidak akan terputus. Cimi bergumam dengan suara rendah. Dia tahu bahwa Xiao Yan bisa mendengarnya. Aku sengaja menceritakannya pada Xiao Yan.